Baik, selamat berjumpa dengan saya Makarius Reksi. Di sini saya akan membahas mengenai statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, jadi pembahasan video ini saya buat untuk tugas struktur dari mata kuliah Fisika Statistik. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung masuk ke materi. Nah, partikel. Partikel ini dibedakan menjadi dua, yaitu partikel klasik dan partikel kuantum. Partikel klasik adalah partikel yang terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan partikel kuantum adalah partikel yang tidak terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Partikel klasik menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, sedangkan partikel kuantum menggunakan statistik Bose-Einstein dan statistik Fermi-Dirac. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke permutasi. Nah, jika kita mempunyai 3 buah partikel seperti pada gambar, maka kita akan menghitung berapa sih kemungkinan atau peluang partikel tersebut disusun secara bersamaan. Nah, kita akan menghitungnya satu persatu. Yang pertama, kita dapat meletakkan partikel sistem partikel biru pada kotak yang pertama, sedangkan untuk kotak yang kedua dan ketiga selanjutnya adalah merah dan kuning. Nah, lalu kita dapat menyusunnya menjadi seperti ini: biru, kuning, merah. Nah, jadi antara kuning dengan merahnya dibalik. Nah, lalu yang ketiga, kita dapat menyimpan kuning ke kotak yang pertama. Nah, sedangkan diikuti selanjutnya partikel biru dan merah. Nah, selanjutnya seperti pada keadaan kedua tadi, kita dapat membalik warna merah dengan birunya sehingga menjadi kuning, merah, biru. Nah, lalu untuk keadaan yang kelima, kita dapat meletakkan partikel merah pada keadaan yang pertama. Sedangkan selanjutnya kuning dan biru. Nah, lalu sama juga merah, biru, kuning. Kebalikan biru dan kuning. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke definisi sistem dan ensemble. Nah, sistem merupakan suatu partikel atau mengacu pada suatu partikel. Nah, jadi kita menyebut partikel ini yang satu-satu ya teman, baik itu warna merah, biru, hijau, kuning, hitam. Nah, kita menyebutnya dengan sistem. Nah, sedangkan kumpulan dari banyaknya sistem tadi disebut dengan ensemble. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tingkat energi. Energi yang dimiliki sistem-sistem terdiri dari tingkat-tingkat energi. Nah, seperti pada gambar ya teman-teman, tingkat-tingkat energi ini terdiri dari rentang 0 sampai tak hingga. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat yang berdekatan mendekati 0. Nah, ini ya seperti energi ke-1 dan energi ke-2. Jadi antara tingkat energi yang pertama dengan tingkat energi yang kedua dan seterusnya, rentangnya mendekati 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 ini memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Sistem dapat menempati salah satu dari tingkat energi tersebut. Dari sistem klasik tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Satu keadaan energi tadi dapat saja kosong atau bisa saja ditempati oleh dua sistem dan seterusnya. Bahkan semua sistem berada pada satu keadaan energi pun tidak dilarang ya teman-teman. Nah, agar sifat fisik dari ensemble dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana sistem pada tingkat-tingkat energi yang serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Nah,
seperti pada gambar. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Dapat itu menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok seterusnya sampai kelompok M. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini. Kelompok ke-1 jumlah sistemnya N1, energi S1, G1. Nah, seterusnya sampai kelompok kedua G2, E2, N2 sampai kelompok ke M. Jumlah keadaan GM, energi ke E ke M, jumlah sistem N ke M. Oke. Selanjutnya yaitu konfigurasi atau jumlah cara penyusunan sistem. Nah, konfigurasi jumlah cara penyusunan sistem ini saya menggunakan dua proses. Proses yang pertama, membawa N buah ke sistem ke dalam assemble. Nah, cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk adalah N system. Setelah sistem pertama dimasukkan, maka akan tersisa N1 di luar assemble. Nah, ini ya teman-teman. Jumlah N ini akan kita masukkan ke dalam sini. Sehingga nanti akan tersisa N-1. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ketika membawa masuk dua sistem ke dalam assemble, kita dapat memilih salah satu dari N1 sistem di dalam daftar. Jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N-1 cara, dan begitu seterusnya. Akhirnya, sistem ke N dimasukkan ke dalam assemble. Maka hanya akan ada satu sistem yang tersisa di luar, tetap seperti itu. Sehingga jumlah cara memasukkan sistem ke N dalam assemble adalah satu cara. Nah, dengan demikian jumlah total cara membawa masuk N ke sistem dalam assemble dapat kita tentukan seperti ini. N dikali N-1 dikalikan N-2 sampai dikalikan 1, atau dapat jumlah peluangnya kita tulis N faktorial. Oke. Nah, ini adalah proses yang kedua. Nah, di sini kita tinjau dulu kelompok pertama yang mengandung G1 keadaan yang ditempati oleh N1 sistem. Setelah partikel pertama ditempatkan, kita ambil partikel kedua. Partikel ini juga dapat ditempatkan seperti partikel pertama, yaitu G1 cara. Nah, misalnya terdapat N1. Ini N1. Kita anggap N1 buah. N1 buah kita dapat letakkan ke dalam keadaan 1 atau dalam keadaan 2 sampai seterusnya sampai G1. Nah, begitu juga jika kita ingin meletakkan N2 buah. Nah, kita dapat meletakkannya pada keadaan 1, keadaan 2 sampai juga G1. Nah, itu berlaku sampai N ketiga, partikel ketiga sampai seterusnya. Nah, dari situ kita dapat menentukan rumusnya menjadi N1 partikel pada keadaan G1 adalah G1 pangkat N1. Nah, urutan pemilihan yang berbeda dari jumlah N1 tadi tidak akan berpengaruh pada penyusunan, asalkan jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya. Nah, jadi urutan pemilihan NS nanti kita dapat menggunakan rumus yang ini. Jadi dengan demikian jumlah real secara penyusunan NS partikel pada GS sebuah keadaan seharusnya adalah GS pangkat NS dibagi NS faktorial. Nah, rumus yang saya kolom ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah total konfigurasi penyusunan sistem klasik. Nah, total konfigurasi penyusunan sistem klasik ini dapat kita tentukan melalui persamaan ini. T1 sama dengan T sama dengan T1 dikalikan T2 dikalikan T3 sampai dikalikan TS. T1 adalah jumlah total konfigurasi kelompok energi ke-1, T2 adalah jumlah total konfigurasi kelompok energi kedua, sampai seterusnya sampai jumlah total konfigurasi kelompok energi ke TS. Ke S maksud saya. Nah, lalu
persamaan di atas dapat kita menjabarkan menjadi seperti ini. T sama dengan G1 pangkat N1 per N1 faktorial menggunakan penyusunan NS pada slide sebelumnya ya teman-teman. Nah, dikalikan G1 G dikalikan G2 N2, maaf ada kesalahan dalam penulisan rumus, per N2 faktorial sampai dikalikan GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, lalu kita dapat jabarkan persamaan ini tadi menjadi notasi P. Nah, sehingga kita dapat menentukan V dengan batasan bawah S sama dengan 1 dengan batas atas M dikalikan GS per NS faktorial. GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, lalu kita mendapatkan rumus W sama dengan N faktorial per V GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, persamaan ini sering disebut dengan persamaan bobot konfigurasi. Nah, lalu kita akan masuk ke konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, dari persamaan bobot konfigurasi tadi, maka dapat kita logaritma naturalkan sehingga akan menjadi maksimum, maka akan didapat hasil. Nah, ini ln W sama dengan ln N faktorial plus ln V GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil Nah, kita akan mendapatkan hasil akhirnya adalah ln N faktorial plus sigma ln GS pangkat NS dikurang ln NS faktorial. Nah, lalu persamaan ini dapat kita selesaikan menggunakan aproksimasi Stirling. Nah, seperti pada kurva, luas di bawah kurva itu dapat dihitung dengan mendekatkan antara blok-blok persegi panjang di bawah kurva tersebut, di mana luas kurva tersebut merupakan penjumlahan dari luas persegi panjang di bawahnya. Nah, luas kurvanya dapat kita hitung menggunakan ln 1 plus ln 2 plus ln 3 sampai plus ln n menggunakan aproksimasi Stirling. Nah, lalu kita dapat buat seperti ini menjadi ln 1 dikalikan 2 kalikan 3 sampai dikalikan n. Nah, lalu ln n faktorial sama dengan luas di bawah kurva ln x. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan ln ns faktorial sama dengan ns ln ns dikurang ns. Oke. Nah, lalu kita akan mengambil elemen diferensial dari logaritma natural yang kita cari pada slide sebelumnya. Pada slide yang tadi sebelum yang ini ya teman-teman. Nah, pada persamaan ini. Oke. Lalu kita akan mengambil elemen diferensial dari logaritma natural tadi. Nah, dapat kita masukkan persamaan ns faktorial mana tadi ya? Nah, ln ns faktorial sama dengan ns ln ns dikurang ns. Nah, karena nilai n adalah tetap, nilai n yang ini, maka nilai diferensialnya adalah 0. Lalu kita operasikan sisanya menggunakan total jumlah partikel dan total jumlah energi.
sehingga kita akan mendapat hasil eh, maaf. Nah, lalu kita akan mendapatkan hasil tersisa menjadi sigma diferensial ns ln gs dikurang diferensial ns ln ns. Nah, lalu kita dapat mengeluarkan diferensial ns sehingga di dalam kurung karawal tersisa ln gs per ln ns. Nah, kita mengetahui aturan logaritma dasar ya teman-teman. Nah, sehingga sigma ln gs per ns diferensial ns. Nah, kita dapat menggunakan pengali Lagrange alfa dan pengali Lagrange beta. Nah, lalu diferensial w tadi ditambah dengan alfa diferensial n plus beta diferensial u sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan elemennya sehingga dapatkan persamaan seperti pada PPT. Nah, kita keluarkan sigmanya sehingga dalam kurung kurawal hanya tersisa ln gs per ns plus alfa plus beta es. Nah, sehingga tersisa ln gs per ns plus alfa plus beta ngs sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan sehingga ln gs per ns sama dengan min alfa min beta es. Nah, lalu untuk menghilangkan nilai ln-nya kita dapat menggunakan eksponen sehingga gs per ns sama dengan eksponen min alfa min beta es. Nah, lalu kita mendapatkan sisanya nilai ns sama dengan gs eksponen alfa plus beta es. Nah, persamaan inilah yang kita sebut dengan persamaan Maxwell-Boltzmann. Oke. Nah, lanjut. Contoh soal ya teman-teman. Di sini saya akan bahas contoh soal dan saya akan membahasnya. Sebuah ensemble memiliki 2 tingkat energi dan terdapat 3 buah sistem. Jika pada tingkat energi ke-1 memiliki jumlah keadaan sebanyak 2 dan energi kedua memiliki jumlah keadaan sebanyak 1, maka tentukanlah jumlah total cara menempatkan 3 buah sistem tersebut. Nah, ini pembahasan dasar tadi ya teman-teman. Nah, sebuah ensemble memiliki 2 tingkat energi dan terdapat 3, sehingga kita dapat menulis yang diketahuinya jumlah sistemnya ada 3, tingkat energinya 2, jumlah keadaan energi ke-1 itu 2 keadaan, sedangkan jumlah keadaan energi kedua adalah 1 keadaan. Nah, bobot konfigurasi W merupakan jumlah cara untuk menyusun sistem-sistem yang berbeda tingkatan dan keadaan energi. Nah, karena tadi jumlah sistemnya ada 3, nah sedangkan kamarnya tadi ada 2 keadaan, 2 keadaan pada energi ke-1 dan 1 keadaan pada energi kedua. Nah, sehingga kita dapat menuliskan seperti ini, 3 dan 0. Kita ingat tadi pada pembahasan yang awal-awal bahwa sistem dapat bebas menempati jumlah keadaan, menempati suatu keadaan atau bahkan tidak menempati keadaan sama pun. Jadi kita dapat menuliskan 3, 0. Nah, sebaliknya untuk keadaan kedua, cara kedua kita dapat menempatkan pada tingkat energi ke-1 sama dengan 0 dan tingkat energi kedua sama dengan 3. Nah, lalu selanjutnya kita dapat membagikan 2 menjadi dua kamar. Setiap kamar memiliki
penghuninya ya teman-teman, kita anggap saja penghuninya. Pada energi ke-1 memiliki 2 sistem atau 2 penghuni, sedangkan energi kedua memiliki 1 penghuni atau 1 sistem. Nah, lalu pada keadaan selanjutnya sama, kita tukar saja. Oke. Nah, lalu kita akan menghitung berapa cara untuk menyusun keadaan tersebut. Nah, yang pertama kita akan mencari WR1. Nah, menggunakan rumus N faktorial V GR pangkat NR per NR faktorial. Nah, WR1 kita dapat mencari N faktorial per NR1 faktorial dikalikan NR2 faktorial dikalikan GR pangkat NR1 kalikan GR2 pangkat NR2. Nah, kita mengetahui tadi pada keadaan pertama itu kamar yang pertama itu memiliki 3 penghuni, sedangkan kamar yang kedua memiliki 0 penghuni. Jadi NR1 sama dengan 3, NR2 sama dengan 0. Nah, kita operasikan menjadi seperti ini. Kita coret saja yang ini. Nah, sehingga 1 dikalikan 8 dikalikan 1 sama dengan 8. Nah, pada keadaan pertama kita mendapatkan 8 cara untuk menyusun sistem tadi. Nah, lalu untuk selanjutnya juga sama ya teman-teman. Keadaan kedua ini sama, mendapatkan hasil 1, operasinya sama dengan mencari yang 1 tadi. Nah, yang kedua juga sama, mendapatkan hasilnya 12. Yang ketiga juga sama, mendapatkan hasilnya sama dengan 6. Nah, lalu jika kita jumlahkan WR1 plus WR2 plus WR3 plus WR4 sama dengan 8 plus 1 plus 12 plus 6 sama dengan 27. Nah, jadi jumlah total cara menempatkan 3 buah sistem tadi adalah sebanyak 27 cara. Nah, oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan video kali ini mengenai statistik Maxwell Boltzmann. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman, baik siapapun yang menonton video ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menontonnya, dan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.